Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayatul Bilizati dari Stikes Widya Dharma Husada, Tangerang. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia berawal dari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia mempunyai fungsi majemuk, yaitu menjadi bahasa persatuan, bahasa negara, bahasa resmi, bahasa penghubung antar individu, bahasa pergaulan, dan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah Indonesia. Bahasa Indonesia tidak muncul secara tiba-tiba atau instan, tetapi melewati proses yang panjang dan penuh perjuangan. Ada beberapa peristiwa penting yang berkaitan dengan lahirnya bahasa Indonesia. Peristiwa tersebut dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, periode sebelum Sumpah Pemuda tahun 1928. Yang kedua, periode Sumpah Pemuda tahun 1928 sampai Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, periode Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 sampai sekarang. Periode sebelum Sumpah Pemuda tahun 1928. Ada beberapa peristiwa yang terjadi. Yang pertama, munculnya Inland Onderwijs Commissie. Bangsa Indonesia sangat ingin mempelajari bahasa Belanda karena untuk mendapatkan kepandaian dan meningkatkan derajat yang sama dengan bangsa Belanda. Ahli pendidikan Belanda memberikan pengaruh kebudayaan Belanda ke Indonesia, tetapi ditentang oleh bangsa Belanda. Akhirnya didirikan organisasi yang bernama Inland Onderwijs Commissie. Melalui organisasi tersebut, akhirnya lahirlah pemikiran untuk memiliki salah satu alat pemersatu, yaitu bahasa. Yang kedua, pada tahun 1901 disusunlah Ejaan Resmi Bahasa Melayu oleh A. van Ophuijsen. Kemudian pada tahun 1908, pemerintah mendirikan sebuah badan penerbit buku yang diberi nama Komisi for the Volkslectuur atau Taman Bacaan Rakyat, yang diubah menjadi Balai Pustaka pada tahun 1917. Yang ketiga, bahasa Melayu sebagai lingua franca. Bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa kebudayaan, bahasa perdagangan, dan bahasa resmi kenegaraan. Periode Sumpah Pemuda tahun 1928 sampai Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Pada periode ini telah terjadi beberapa peristiwa, yaitu yang pertama, munculnya Trisaksi Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang kedua, munculnya Angkatan Pujangga Baru tahun 1933, dipelopori oleh 3A, yaitu Ali Syahbana, Amir Hamzah, dan Armin Pane. Yang ketiga, Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo pada tahun 1938. Hasil dari kongres tersebut disimpulkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia saat itu. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai bahasa utama pada tahun 1942 sampai 1945, dan tepat pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 ditandatangani Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yang salah satunya pasalnya menetapkan bahwa Indonesia sebagai bahasa negara, pasal 36. Yang kelima, munculnya Angkatan 45 yang memiliki ciri pada dinamika kata-kata. Salah satu tokohnya yaitu
Periode Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 sampai sekarang. Ada beberapa peristiwa yang terjadi pada periode ketiga ini. Yang pertama, pada tanggal 19 Maret tahun 1947 diresmikan penggunaan ejaan Republik atau ejaan Suwandi sebagai pengganti ejaan Van Ophuijsen. Yang kedua, Kongres Bahasa Indonesia II di Medan pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November tahun 1954. Hal ini salah satu perwujudan tekad bangsa Indonesia untuk terus-menerus menyempurnakan bahasa Indonesia. Yang ketiga, pada tanggal 16 Agustus tahun 1972, Soeharto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD sebagai pengganti ejaan sebelumnya. Yang keempat, menemui berbagai kesulitan, contohnya seperti kurangnya kata dan istilah yang berhubungan dengan iptek, kurangnya penelitian bahasa Melayu, kurangnya buku-buku iptek dalam bahasa Indonesia, dan pedoman umum pembentukan istilah tahun 1975. Yang kelima, Kongres Bahasa Indonesia ketiga pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November tahun 1978 di Jakarta. Hal ini merupakan peristiwa penting bagi bangsa Indonesia untuk terus berusaha memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Sejak saat itu, Kongres Bahasa Indonesia dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Demikian akhir presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.